Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi dalam acara dan untuk program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan setiap kami, atas nafas yang Kau berikan kami hari ini, sehingga kami juga bisa menghirup udara yang segar dan menikmati anugerah kasih daripada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, berikan hikmat kami untuk kami bisa mengerti, dan berikan kekuatan bagi kami untuk bisa melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan merenungkan Bapak Ibu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka yang menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau menurunkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya, Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sejauh pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, saudara yang kasih, sebuah kata yang sederhana namun mengandung makna yang begitu dalam dan penting dalam kehidupan kita. Sebuah kata yang memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita, memenuhi hati kita dengan kedamaian, dan mencerahkan langit-langit pikiran kita dalam gelapnya kehidupan. Dalam suara lembutnya, dalam kehangatan sentuhan hatinya, ketika kita bersyukur, Allah menuntun kita melewati medan yang berliku-liku dalam perjalanan hidup kita. Tapi sungguh ironis, betapa sering kita melupakan kekuatan Allah ketika kita bersyukur. Kita seringkali terjebak dalam pusara kesibukan, keinginan kita tidak terpenuhi, dan kekecewaan yang merayap di dalam hati kita. Namun, betapa bedanya hidup kita ketika kita mengangkat pandangan kita dan melihat anugerah Tuhan Yesus Kristus di antara kekurangan, bahkan keindahan di tengah-tengah kacauan hidup ini. Hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama renungkan satu kata yang sederhana namun begitu bermakna, yaitu kata bersyukur. Mari kita menjelajahi bagaimana rasa syukur dapat merubah perspektif kita, membuka pintu-pintu kebahagiaan yang tak terduga, dan menghantarkan kita pada perjalanan spiritualitas yang mendalam. Bersama kita akan melihat bagaimana bersyukurnya Daud sehingga dapat menjadi perenungan kita bersama. Istilah mengucap syukur sudah begitu terbiasa di tengah kita. Sebagian dari kita mungkin sudah menjadikan ini sebagai gaya hidup kita. Dalam situasi apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Daud di sini Bapak Ibu. Mazmur 138 ini menggambarkan Daud yang sedang menghadapi pertempuran sengit melawan bangsa Filistin. Hal ini mencerminkan bagaimana kehidupan Daud yang sulit yang dialaminya. Seperti Daud, kita juga mungkin sedang mengalami situasi hidup yang menantang. Beberapa dari kita mungkin merasa baik-baik saja. Sementara yang lain begitu merasa sulitnya, merasa situasinya itu biasa-biasa aja. Tidak ada yang menggelora dalam hidup ini. Namun ada juga yang merasakan kesulitan yang begitu dalam kehidupan ini. Pemazmur mengajak kita untuk bersyukur bukan hanya karena, tetapi juga kita bisa bersyukur meskipun. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu? Karena jika kita bersyukur karena saja,
kita akan mengalami kekeringan makna dari yang sesungguhnya. Seseorang bisa saja bersyukur karena mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan mobil yang baru, bahkan mendapatkan rumah yang baru. Akan tetapi, ketika mengalami kesulitan, orang tersebut kehilangan hal untuk yang disyukuri. Oleh sebab itu, ada dua hal penting dari Mazmur 138 ini yang dapat kita pelajari bersama-sama untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Sehingga bersyukur itu menjadi suatu kata, menjadi satu kata yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Poin yang pertama Bapak Ibu kita bisa belajar yaitu bersyukur membuat kita tahu bagaimana cara kita bersikap. Sebelum menaikkan syukur, Daud mengawali dengan kesiapan hati. Daud hendak mengucap syukur dengan sepenuh hati. Ini berarti ketika ingin mengucap syukur, Daud tidak ingin hanya setengah-setengah. Bahkan komitmen Daud dilakukan dengan cara yaitu Daud mengucap syukur kepada Allah di hadapan para penguasa, di hadapan para Allah. Daud mengatakan bahwa Tuhan membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Sebagai contoh, pada saat Allah menghukum bangsa Mesir dan Firaun, berita tersebut tersebar ke seluruh bangsa. Ini menggambarkan bahwa bersyukur pada Tuhan seharusnya dengan segenap hati, dengan berani walaupun ada tantangan dan rintangan yang tetap dijalani. Daud ingin mengajak kita Bapak Ibu bahwa kita harus menyadari satu hal, yaitu bersyukur kepada Allah tidak sama dengan menyangkali realita yang buruk. Ketika kita bersyukur bukan berarti pergumulan kita selesai begitu saja, tapi bersyukur akan membawa kita kepada damai sejahtera Tuhan, sehingga kita dapat melihat karya Allah dalam hidup kita. Bukankah Allah menuntun bangsa Israel ketika perjalanan keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel bersungut-sungut karena situasinya yang dihadapinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka kepanasan, mereka kehausan, dan mereka kelaparan. Tetapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Allah memberikan roti mana untuk dimakan, menikmati kasih karunia yang Allah berikan. Oleh sebab itu hendaknya kita bersyukur bukan hanya karena menghitung berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi kita juga perlu bersyukur meskipun situasinya tidak yang kita harapkan. Bersyukur sepatutnya dimulai dari hati. Ini terutama bukan tentang apa yang kita ucapkan Bapak Ibu, melainkan apa yang kita percayai. Seperti Daud mengucap syukur dengan hati meskipun jalannya sulit. Poin yang kedua Bapak Ibu, ucapan syukur sebagai kesaksian akan kasih setia Allah. Dalam ayat 45 Bapak Ibu kita melihat Daud mengungkapkan bahwa semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan karena mendengarkan janjinya. Dan mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa menjadi sebuah kesaksian ketika janji Tuhan diperdengarkan, bahkan ketika diungkapkan. Orang akan menyanyikan jalan-jalannya Bapak Ibu. Kebaikan yang dialami, dirasakan secara meluas akan menjadi kesaksian bagi mereka yang melihat dan juga mendengarnya. Dalam ayat 8 Bapak Ibu, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi Daud. Walaupun tidak ada keterangan mengenai apa yang diselesaikan Tuhan, tapi cukup menunjukkan bahwa Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya. Kasih setianya terus dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Dengan melihat pekerjaan Allah yang seperti ini Bapak Ibu, Allah itu sempurna pada akhirnya. Kita tidak mau meninggalkan olehnya. Pekerjaan Allah yang sempurna menjadi saksian hidup kita. Umat percaya yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Mazmur ini tutup dengan menceritakan tentang pemeliharaan Allah yang terus-menerus bagi setiap umatnya yang setia Bapak Ibu. Tidaklah mudah bagi orang percaya yang paling setia pun untuk menyadari pemeliharaan ini setiap saat. Tapi dengan keyakinan iman akan menolong kita untuk lebih menyadari cara-cara Allah memelihara dan melindungi kita.
Kita perlu menyaksikan bahwa hidup ini, bahwa ketika seperti hidup Daud, dalam kesusahannya ia melihat karya Allah yang ia rasakan. Tetapi ia juga menjadi saksi dan menyebarkan berita sukacita itu kepada dunia. Ketika kita melihat karya Allah, merasakan sentuhan ilahi, merasakan pertolongan dari Tuhan, hendaknya kita juga menjadi saksi Kristus. Kita menceritakannya kepada orang terdekat kita. Kita menceritakan kepada tetangga kita. Kita menceritakan kepada anak kita, kepada orang tua kita. Bahwa Kristus telah menjadi juru selamat dan Kristus juga yang memastikan akan menuntun hidup kita, yaitu sebagai orang percaya. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus dan melihat karya agungnya. Hendaknya kita memiliki keyakinan seperti Habakuk yang dengan berkata, Bapak Ibu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hendaklah komitmen ini kita utarakan dalam hati kita, Bapak Ibu. Kepercayaan inilah yang membuat kita melihat karya ajaib Allah ketika kita bersyukur kepada Allah. Persoalan boleh datang silih berganti, tetapi kita tidak akan jalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menuntun kita dan bersama kita. Kiranya firman ini dapat meneguhkan kita dan dapat kita lakukan oleh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan, atas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk bisa bersyukur ya Tuhan dalam situasi apapun. Bukan hanya karena kami dapatkan berkat yang Kau berikan, tetapi kami mengucap syukur dalam situasi yang Kau berikan, baik itu yang buruk dan yang baik ya Tuhan. Tolong kami, berikan kekuatan pada kami untuk kami bisa melakukan dalam hidup mencari kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.